dia berpikir bahwa mungkin bunuh diri bisa menyelesaikan makanya itu masalahnya. Ya, dia selesai, keluarganya juga selesai. Bisa jadi aku pinjamin segini, resiko untuk uangnya tidak balik itu kecil gitu. Jadi dia pun percaya. Oke, selamat pagi semuanya. Di hari yang indah ini, di hari Senin indah ini, kita sudah kedatangan tamu di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali Apal ini ya. nggak fail ya kayaknya. Sip, mantap. Nggak fail. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Verlon. Kak Verlon ini salah satu presenter juga di Askara Radio Streaming yang biasanya hari Selasa ya Kak ya, kalau live di YouTube juga ya. Ya, hari Selasa. Hari Selasa, dan Kak Verlon ini juga presenter untuk program-program radio di hari-hari lainnya juga. Ya. Hari Rabu ada, hari Jumat ada. Nah, jadi salah satu presenter kita. Nah, kali ini kita pastinya kalau ada narasumber atau temen ngobrol ini pasti ada yang dibahas nih Kak. Ya. Nah, jadi kita mau bahas soal utang piutang. Betul, utang piutang ya. Tapi bukan pengalaman pribadi ya, Bia. Oh, nah. Pengalaman pribadi ya pernah sih, tapi kayaknya nggak sampai berkasus lah. Karena kan kita dengar belakangan ini ada kasus-kasus di mana kita dengar kayak pinjaman online yang berujung nggak mengenakan gitu lah bisa dibilang. Karena mungkin telat bayar, akhirnya dendanya itu berbunga-bunga jadi tambah banyak. Ada yang pinjol tapi ilegal, akibatnya tidak dikontrol dan pihak pinjolnya ini kasih bunganya seenaknya sendiri. Itu kan kita dengar belakangan ini kan Kak. Ya. Ada yang bunuh diri juga beberapa waktu lalu. Karena ini ya, karena mungkin beban gitu. Iya, betul. Nah, kalau Kak Verlon sendiri jangan ngomong pinjol dulu deh. Pinjam uang pernah nggak sih? Kalau pinjam uang pernah ya. Personal ya ini ya? Ya, pinjam uang secara personal. Pasti pernah, dan pinjamnya pun menurut aku itu jumlahnya yang rasional lah, maksudnya ya yang rasional, yang menurut aku mampu untuk aku ganti. Pinjamnya pun nggak sama sembarang orang biasanya sih, Bi, kalau aku ya minimal orang yang dekat lah, satu circle lah ya. Karena kan juga orang kalau mau minjamin uang itu dia harus percaya sama siapa yang meminjam, kemudian untuk apa keperluannya. Nah, untuk apa keperluannya itu kan biasanya kita susah untuk untuk menjelaskan ke orang yang kita pinjam. Makanya kita memilih orang yang paling nggak dia saudara gitu lah. Paling nggak dia saudara, adik, kakak, orang tua, atau siapalah gitu ya, ponaan dan lain sebagainya. Kalau kita pinjam uang, paling nggak kita pilih-pilih orang. Ya paling nggak saudara. Jadi kita bisa cerita, aku pinjam uang buat ini. Jadi terbuka, dan si orang yang kita pinjami pun dia juga nanti akan berpikir rasional. Oh, bisa jadi aku pinjamin segini, resiko untuk uangnya tidak balik itu kecil gitu. Jadi dia pun percaya. Kita pun yang dikasih pinjam itu, yang diberi pinjaman itu bisa lebih percaya diri bahwa aku pinjam sekian, maka aku harus ganti karena ini saudaraku. Nanti takutnya merusak persaudaraan. Betul, merusak persaudaraan. Kalau pinjamnya sih sejauh ini seperti itu sih kalau aku sih, Bi. Oke, itu yang pinjam cash biasanya ke saudara ya, atau orang yang kenal lah. Saudara atau koperasi lebih aman. Oh iya, benar. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan itu kan bisa dibilang dari zaman dulu sebenarnya udah ada ya Kak ya. Ya, pinjam meminjam itu. Pinjam meminjam sudah ada. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat itu yang bukan pinjam meminjam, tapi kesannya kayak pinjam meminjam, tapi balas-balasan gitu loh Kak. Oh iya, barang. 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 Jadi misalkan tetangganya lagi bangun rumah, terus ini tak kasih semen 5 sak. Nah. Oh iya. Ya kan itu ada biasanya di desa-desa. Tradisi biasanya ya. Ya, tradisi gitu. Tapi ya itu yang zaman dulu sih Kak, yang konvensional. Dan biasanya itu kayak sudah jadi terikat gitu. Jadi maksudnya kalau kita melihat sekarang gitu ya, Bi. Jadi kayak sebuah keterikatan. Misal tahun ini aku bangun rumah, ke kamu nyumbang semen 5 sak misalnya, 5 karung gitu. Jadi tahun depan misal kamu bangun rumah, aku harus mengganti sesuai dengan jumlah yang pernah kamu kasih gitu ya. Bener. Walaupun mungkin dia nggak ngomong nanti balikin, nggak. Cuman kalau kita nggak nyumbang juga, rasanya kayak gimana gitu. Sama konvensional ya. Itu hal yang itu tradisi dan terjadi juga. Nah, tapi
yang mau kita bahas itu yang rame sekarang, yang tadi kita di awal-awal udah bilang itu pinjol, pinjaman sesuai online. dengan zaman ya. Betul, sesuai dengan zaman. Kalau ngomongin pinjam online zaman sekarang kan itu gampang banget. Banget aplikasinya ada, dan di aplikasi itu kita tinggal pilih nominalnya berapa, terus ada tenornya mau berapa bulan, di situ sudah keluar simulasinya. Ya kan, biasanya berapa yang akan kita bayarkan, bunganya berapa, persentasenya, plus jumlah dalam nominalnya berapa, dan berapa bulan kita bisa lunas. Biasanya gitu kan, zaman sekarang. Nah, tapi saking gampangnya orang-orang itu kesannya kayak pinjol. Nah, karena gampang itu tadi mungkin ya. Gampang. Nah, rupanya hal yang gampang itu disalahgunakan juga. Nggak 100% salahnya di-pinjol sih kalau misalkan ada kasus-kasus gitu. Kadang karena ada orang yang dia berani pinjam tapi nggak bisa balikin. Banyak. Itu salah juga sebenarnya. Banyak. Salah juga. Gitu. Berarti memang kalau kita melihat pinjol ya, kalau kita bicara tentang pinjol, artinya kan tidak, kalau yang sekarang ini kita dengarkan kan sebenarnya banyak yang salahnya itu dari pihak pinjolnya. Betul. Tapi sebenarnya juga dari yang meminjam juga betul. Sebenarnya ya. Betul. Enggak 100% dari pihak pinjolnya, karena pinjol itu kan pastinya karena dia berhubungan dengan perbankan itu pasti harus diawasi sama OJK. Harusnya begitu ya, yang legal ya. Yang legal ya. Nah, kalau dia nggak diawasi OJK ya udah siap-siap aja bisa dibilang ruwet gitulah. Bakalan ruwet itu kalau nggak sama OJK, karena bisa dibilang itu ilegal. Ya, karena gitu. Juga secara psikologi ya, orang kalau mau pinjam itu sama dengan kayak mau pengen apa aja udah segala cara dilakuin. Yang penting dia dapat dulu deh. Nanti belakangan mau ganti seperti apa itu pikir carry gitu pikir di belakang. Nah, itu mungkin yang salah satu juga yang membuat orang terjerat dalam bayang-bayang pinjol itu sendiri. Akhirnya melibatkan banyak orang, keluarga, dan bisa jadi berentet gitu, lebih berbohong gitu ya, menganggap mengatasnamakan orang bahwa itu saudaranya dan lain sebagainya kayak gitu loh, Bi. Iya, itu malah berbahaya. Berbahaya. Iya sih benar. Misalkan kalau pinjol kan kita harus ngisi data kayak penjaminnya siapa, maksudnya rekan siapa yang bisa dihubungi. Betul. Nah, itu pernah ada pengalaman gini nggak kakak? Jadi kayak nomornya itu dicantumin di pinjolnya orang, terus pernah di SMS atau dibombardir sama pihak pinjol gitu, pernah nggak? Oke. Kalau aku pernah punya pengalaman dan orang itu aku nggak kenal siapa. Aku nggak kenal siapa. Mungkin kalau aku cari nomor WhatsApp-nya itu mungkin masih akan ada di sini ya. Yang menagih itu. Jadi pertama ditelepon ya, kenal nama si A nggak gitu kan ya, pernah kenal nama si A. Aku nggak kenal, memang benar-benar nggak kenal. Aku mencoba mengingat namanya, nama-nama cewek lah pokoknya intinya. Melisa atau siapa gitulah ya, aku sebutin aja karena aku nggak tahu gitu ya. Di telepon, aku nggak tahu, nggak kenal dan nggak pernah tahu orangnya. Terus dia bilang minta tolong kalau ketemu orang tuanya atau ketemu saudaranya atau ketemu Melisanya langsung, minta tolong menghubungi nomor ini karena mengingatkan sudah beberapa bulan ini tidak membayar bunga, tidak membayar cicilan untuk pinjolnya. Saya nggak kenal, saya bilang gitu, saya nggak kenal dan saya nggak tahu. Orangnya mungkin sedikit mengancam ya. Kalau nggak dikasih tahu, soalnya nomor Anda itu didaftarkan sebagai penjamin gitu, yang bisa kita kontak dan bisa kita hubungi. Ya udah, saya ngomong aja, saya nggak tahu orangnya, saya nggak paham orangnya. Saya mau diapain pun dipaksa untuk mengaku bahwa itu teman, ya saya nggak tahu. Ya, setelah itu udah hilang sih. Jadi sedikit mengganggu sih menurut aku, sedikit mengganggu karena dia memaksa, karena orangnya memaksa meskipun nggak telepon ya, melalui WhatsApp dia memaksa untuk tolong kasih tahu, dan bahkan setiap hari gitu ya. Ada mungkin sekitar seminggu setiap hari dikontak dan disuruh menghubungi orang yang dicari itu tadi. Ya karena kita nggak tahu ya udah kayak gitu. Karena memang dari beberapa teman-teman ya yang katanya pinjol ya, yang pernah pinjam online tapi mereka tidak ribet ya. Ya mungkin karena itu adalah yang legal ya, Bi. Benar. Ada beberapa teman-teman yang bilang kalau kita mau pinjam, tapi mungkin peraturannya beda-beda ya setiap ini ya, setiap pinjol. Ada yang kalau setelah kita daftar itu minimal harus memasukkan 50 kontak aktif. Jadi 50 kontak yang kita anggap itu orang terdekat kita yang bisa dihubungi ketika kita tidak bisa dikontak. Minimal 50, dan itu nomornya itu harus aktif gitu. Katanya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Cuman ada juga yang beda-beda. Ada juga yang ketika kamu pinjam mungkin hanya nomor kontak beberapa penjamin aja, tapi harus beserta dengan foto KTP gitu loh. Jadi itu kan
sesuatu yang berbahaya juga menurutku gitu. Bisa disalahgunakan. Iya, datanya bisa disalahgunakan. Iya. Karena balik lagi kalau yang ilegal itu tadi dia kan istilahnya lari dari payung hukum kan. Jadi ketika ada apa-apa tidak ada. Iya, sudah. Gitu. Jadi memang berbahaya. Nah, ini juga sudah ada beberapa berita yang sudah dirangkum, Kak. Ya. Ini ada berita yang bisa jadi bahan obrolan kita lah. Ini dari detik.com. Ini polisi selidiki pinjol yang bikin pria di Jakbar nyaris bunuh diri. Nah, memang beberapa waktu lalu sempat ada berita itu yang orang viral ya ini ya. Mau bunuh diri gitulah. Percobaan bunuh diri gitu. Dia ini pria berinisial H. Itu umurnya masih 25 tahun. Ya, lebih muda dari aku bahkan. Nah, dia ini mau lompat dari ruko lantai 4 apartemen di Kembangan. Nah, jadi kan bisa dibilang dia ini masalahnya bisa double-double ya. Dia pinjam uang itu pasti ketika terhimpit lah ya, Kak. Ya, punya masalah gitu ya. Iya, ada masalah. Kalau nggak terhimpit, sebisa mungkin sepertinya ya. Kalau aku sih nggak bakal pinjam orang juga kalau nggak terhimpit ya. Tapi kalau terhimpit ya memang mau nggak mau pinjam, dan pasti pinjamnya ke orang yang memang aku percaya gitulah. Dan ya itu memang terjadi. Nah, tapi mungkin si H ini dia sudah punya masalah terhimpit, terus masalahnya nggak selesai, dia pinjam duit, masalah baru datang. Ya. Gitu. Itu tadi mungkin juga tempat dia minjam itu yang tadi seperti kamu bilang itu ilegal itu. Jadi tidak ada payung hukumnya yang menaungi gitu, tidak ada payung hukumnya. Karena tadi benar sih Bi, aku sih setuju ketika orang minjam itu ketika dia ada masalah, akhirnya kan fokusnya hanya yang penting dapat uang dulu. Iya, benar. Terserah itu peraturannya seperti apa, udah ikut aja gitu ya. Karena kan dia udah attention lagi gitu loh sama sama harusnya gini ya, bayarnya sekian. Kalau nggak bayar sekian nanti maka akan ada denda sekian. Gitu. Jadi udah nggak gubris itu lagi. Udah nggak gubris itu lagi. Yang penting aku dapat pegang uangnya dulu gitu aja. Selesai gitu. masalah. Selesai masalahnya. Padahal ya mungkin salah satunya yang inisial H ini ya. Ya. Karena juga ternyata Bi ketika kita pinjol itu ya. Ini pengalaman dari teman-teman ya. Ketika kita pinjol itu, ketika kita pinjam, itu semacam kayak ketika kita tidak ganti maksudnya ya, itu kita diintimidasi gitu pokoknya. Diintimidasi, dibikin tidak nyaman gitu, dibikin tidak nyaman. Mungkin hampir sama dengan apa ya, pernah tahu debt collector nggak sih? Ya. Maksudnya kalau itu kan, kalau debt langsung ya. Iya, kalau debt collector kan bertemu langsung ya bisa lebih parah lagi, tapi ini kayak dihantui terus pokoknya gitu. Diteror. Iya, diteror dan dihantui terus. Ya mungkin salah satunya yang bikin dia jadi stres itu kayak gitu. Iya, benar-benar. Dia berpikir bahwa mungkin bunuh diri bisa menyelesaikan makanya itu masalahnya. Iya. Ya, dia selesai, tapi keluarganya yang ditinggal juga bakalan ketimpa masalah. Iya. Dia selesai, keluarganya juga selesai. Makanya selesai juga. Karena pinjol itu akan melibatkan banyak orang, Bi. Benar. Ya, pinjol itu akan melibatkan banyak orang. Kalau memang dia bermasalah ya. Apalagi memang orangnya sudah bermasalah, suka berbohong gitu kan suka berbohong, terus orang tuanya pasti kena, dia sendiri juga pasti kena. Waduh, itu aku banyak dengar cerita-cerita yang pinjol gitu yang ngeri sih menurutku. Gitu. Benar. Karena memang Kak Firlan tadi bilang suka neror ya. Pihak pinjolnya lewat entah di telepon, di WA, di SMS ke orang-orang yang nomornya mungkin kita sudah kasih sebelumnya. Gitu. Nah, ya mau gimana lagi, tapi memang kalau misalkan mereka punya apa ya, SOP kayak gitu ya memang ya sudahlah. Tapi ya itu balik lagi. Makanya kalau pinjam duit online harus hati-hati. Dilihat, yang paling penting sih itu tadi Bia. Mungkin tips ya, karena kita belum pernah minjam juga. Benar, aku juga belum pernah minjam. Mungkin tipsnya adalah melihat bahwa itu ada diawasi OJK. Iya, benar. Nah, OJK itu apa sih? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang bunganya diatur, kemudian jumlah pinjamannya berapa diatur. Itu kan semua ada undang-undangnya gitu lah. Paling enggak itulah ya, maksudnya yang ilegal lah ya, pinjaman ilegal paling enggak. Legal, Kak. Oh sorry, ilegal malah tambah di door nanti ya. Yang legal ya. Yang legal. Gitu. Nah ini juga ada berita lagi yang dari Tribun News. Ini beritanya, headline-nya gini. Cerita para korban pinjaman online. Wow. Panik karena terus diteror hingga retaknya hubungan suami istri. Wow. Ini jadi drama kalau baca beritanya. Drama. Tapi
terjadi beneran ini. Terjadi beneran. Ada yang retak suami istri, ada yang retak persahabatan, iya, akhirnya banyak. Menjauh gitu kan. Iya, benar-benar itu banyak. Banyak. Nah, ini nggak inisial deh. Dia langsung tulis nama Adit, umurnya 34 tahun. Wow. nggak pakai inisial. Nah, menjadi korban pinjaman online ilegal. Pekerja swasta ini meminjam uang sejumlah 5 juta, tapi yang diterima tidak penuh. Oke, yang terima tidak penuh dan biasanya balikinnya juga lebih dari 5 juta, benar nggak sih? Iya. Bunga. Nah, tapi kalau ngomongin bunga, sekali lagi kalau bunganya itu diatur OJK, seenggaknya tidak memberatkan. Harusnya tidak memberatkan. Harusnya nggak memberatkan kalau memang bunganya sudah diatur sama OJK ya. Tapi kalau memang kita nggak mau ada bunganya ya jangan pinjol. Pinjol kan mereka juga cari duit kan. Jadi dia minjemin, balikinnya pasti lebih. Nah, tapi lebihnya berapa? Masalahnya di situ. Ya, karena memang sebenarnya prinsipnya pinjol itu kan hampir sama dengan koperasi simpan dan pinjam, menolong sih, lebih kepada menolong. Maksudnya prinsipnya mereka itu adalah menolong orang. Bener. Jadi misal kamu nggak punya duit nih, aku pinjamin, tetapi nanti kamu gantinya agak lebih dikit ya, kayak gitu lebih. Persentase kan? Iya, dalam persentase harusnya seperti itu. Harusnya memang sih prinsip pinjam meminjam itu harusnya seperti itu sih. Iya, benar. Makanya lebih enak pinjamnya di keluarga aja. Balikinnya sama ya. Balikinnya dengan jumlah dan nominal yang sama dan tidak mungkin diteror. Kalau kamu nggak bermasalah gitu. Iya benar. Iya, kalau nggak bermasalah ya nggak mungkin diteror juga keluarga Tapi sendiri. memang ada juga yang memang dia pinjamnya legal dan orangnya sendiri yang memang bermasalah, Bi. Itu juga ada. Banyak mungkin. Ada kan yang seperti itu. Misal jadi akhirnya orang dia suka membuat opini bahwa penjaminnya atau peminjamnya yang bermasalah, padahal sebenarnya dirinya sendiri yang bermasalah gitu. Iya, benar. Tidak siap, makanya selain tadi harus legal, kemudian diawasi OJK, kemudian juga harus kesadaran dari diri sendiri gitu. Kamu pinjam itu buat apa sih kayak gitu? Ada kan yang pinjam buat gaya kan, Bi? Wah, itu salah sih kalau pinjam duit untuk hal-hal kayak gitu. Pinjam duit, pinjam untuk salah dengan motivasi yang salah gitu, atau mungkin juga memang dia udah bermasalah lalu dia pinjam uang ya akan untuk menyelesaikan masalah diharapkan gitu. Padahal enggak tentu selesai itu kan. Kalau ngomongin nyelesain masalah tergantung orangnya juga. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya ngomongin pinjol itu juga mirip-mirip kayak pinjam di bank gitu, kayak orang lagi KPR. Cuman kalau orang KPR something itu kan jumlahnya gede. Kalau pinjol kan mungkin jumlahnya masih maksimal lah 2 digit lah ya. 20 juta, 30 juta itu udah maksimal lah kalau pinjaman online setahuku sih. Tapi kalau misalkan KPR kayak orang mau beli tanah, mau beli rumah segala macam itu kan jumlahnya gede banget, ratusan bahkan miliaran juga ada gitu. Nah, itu juga aku pernah dengar cerita bahwa dia itu nggak bisa bayar, akhirnya kredit macet. Nah, tapi bedanya sama pinjol adalah kalau misalkan bank minjemin duit ke orang itu pasti ada wujudnya gitu loh. Dipakai buat apa? Beli rumah, sertifikatnya akhirnya ditahan sama bank. Nah, akhirnya sama untuk penjaminnya ya. Iya, untuk penjaminnya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan krediturnya ini ruwet dalam tanda kutip, banknya ini nggak perlu susah-susah nagih ke orang terdekatnya yang tadi yang kayak pinjol tadi, neror orang lah segala macam. Dia kan akhirnya kamu nggak bisa bayar ya udah, nih sertifikatnya kan di aku. Udah ada penjamin yang pasti gitu. Iya, jaminannya sertifikat ini, nanti sertifikatnya akan dilelang misalnya gitu. Rumahnya dilelang gitu. Rumahnya dilelang, dan kalau itu sudah terjadi sudah lama, dan kalau yang ini kayaknya nggak pernah ada masalah nggak sih, Kak? Kalau yang karena satu juga jelas itu tadi ya, orang kan kalau mau beli dengan jumlah yang besar ya, apalagi kalau untuk rumah ya, biasanya rumah, mobil itu kan pakai banknya, leasing dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu karena pasti juga orang yang akan meminjam itu sudah punya perhitungan yang matang, Bi. Betul. Punya perhitungan yang matang. Punya perhitungan yang matang artinya dia tahu berapa pemasukannya, dia tahu berapa pengeluarannya. Berarti kalau aku nyicil ke bank nih dengan pemasukan seperti ini, estimasi pengeluarannya harus seperti ini. Artinya kan menurut aku si peminjam pasti punya kesadaran penuh gitu. Betul. Punya kesadaran penuh dengan keadaan yang sekarang, gajinya ya. Kalau kita bicara tentang keadaannya sekarang, artinya dengan gajinya. Dan orang yang meminjamkan pun kan, kalau kita pinjam di bank atau KPR di bank itu kan nggak gampang, Bi. Banyak proses yang harus dilewati. Banyak proses yang harus dilewati. Sedangkan kalau pinjol kan gampang. Seperti yang aku cerita tadi di off air tadi, ada teman yang katanya dia pinjol ya. Jadi hampir sama kayak kalau di Jawa orang bilang bank titil gitu loh. Cuma kan kalau bank titil itu kan kita ke rumah-rumah gitu loh. Ke rumah-rumah. Cuman ini pinjamnya itu COD gitu loh.
Jadi ketemu di lucu COD sih, ya. lucu tapi menurut aku kayaknya sih menarik ya. Maksudnya kalau orang kan apalagi menjawab kebutuhan orang gitu kan ya. Kamu nggak perlu datang ke kantor. Orang kan malas regulasi orang kan malas birokrasi gitu. Kan kok regulasi. Orang kan malas birokrasi sekarang. Betul. Kita ketemu di luar aja, tanda tangan, uangnya dapat, udah gitu aja. Ada yang seperti itu. Segampang itu. Makanya orang memilih untuk udah pinjol aja lah daripada mending yang ilegal aja daripada yang legal gitu loh, Bi. Oke. Jadi memang faktanya di dunia sekarang seperti itu, Kak ya? Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi ke bank, itu kebanyakan orang yang pinjam di bank itu orang yang membeli sesuatu itu untuk aset. Artinya uangnya untuk investasi besar, bisa dijual lagi dan jumlahnya besar. Ya. Dan penjaminnya langsung ya aset itu sendiri biasanya. Nah, tapi kalau misalkan pinjol itu nggak kayak gitu kan? Iya. Nggak kayak gitu, dan kadang bisa dibilang orang-orang yang pinjam di pinjol itu belum tentu mereka untuk kebutuhan yang mendesak gitu. Kadang ada yang untuk gaya hidup segala, itu salah sih kalau udah salah banget. Kalau udah untuk seperti itu. Karena dia lihat gampang pinjam duit aja ke sini-sini. Padahal ya balikinya susah gitu. Ya. Padahal pinjamnya gampang. Diri sendiri itu. Menjerat diri sendiri. Jadi memang kalau menurutku pribadi pinjam duit itu, ini opini ya Kak ya. Pinjam duit itu oke, asalkan itu untuk hal yang sangat mendesak banget lah. Sebisa mungkin, tapi jangan sih. Cuman kalau misalkan mendesak banget, ya udah nggak apa-apa, terpaksa. Tapi ya kalau kita berani berbuat harus berani tanggung jawab juga. Kuncinya di situ sih. Ya hampir sama sih, Bi. Maksudnya minjam itu pun harus itu tadi, kalau aku sih harus sadar diri itu kebutuhannya apa, dan kamu pinjam segitu bisa nggak kamu ganti gitu. Kamu bisa berkomitmen untuk mengganti itu nggak? Gitu sih, Bi, kalau aku. Memang harus kesadaran dari diri sendiri. Kalau toh memang kamu mau pinjam sebenarnya itu urusan pribadi ya, mau pinjam kemana aja, mau ilegal, mau legal, mau apa aja, kayak mau ke bank, mau ke keluarga, mau ke koperasi, sebenarnya bebas. Cuman yang menjadi sorotan orang kan kesadaran diri dan komitmen untuk mengganti itu yang harus kita pahami bersama. Kalau memang itu pinjam di koperasi dan harus ada bunganya, ya harus kamu berkomitmen untuk ganti dong, gitu loh. Ya, benar. Nah, ini kita mau jawab pertanyaan sebelum kita selesai sesi 1 ya. Ini ada Wulan. Punya tips nggak bedain pinjol resmi atau ilegal? Nah, ini karena ada 3 Kak, ini mungkin bisa dijawab bareng-bareng ya. Yang kedua ada Joan, ada pengalaman pribadi kah tentang perkara dunia perpinjolan? Dan Zaki, yang terakhir ini barusan 30 detik yang lalu. Berarti kebanyakan pinjol itu ilegal ya Kak? Nah, ini sepertinya kita bisa jawab. Untuk Zaki dan Wulan ini, tips bedain pinjol resmi atau ilegal. Dan yang kedua, berarti kebanyakan pinjol itu ilegal ya Kak? Nah, ini mungkin aku bisa jawab sedikit sih mungkin. Tipsnya gini, biasanya kalau misalkan ngomongin pinjol itu identik sama aplikasi, namanya juga pinjaman online ya, berbasis ini berbasis internet, pasti dia pakai aplikasi gitu. Ini karena aku ada bergerak juga, ada latar belakang di dunia software, develop program gitu. Misalkan kita membuat sebuah software pinjol atau semacamnya gitulah, dan kita upload ke Play Store atau App Store punyanya Google atau Apple, itu pasti mereka ada tim, istilahnya tim apa ya Kak? Kayak tim QC-nya dari Apple dan Google sendiri, seperti itu. Mereka akan melihat aplikasi ini sudah memenuhi standar apa enggak, atau aplikasi ini menyalahgunakan privasi atau menyalahgunakan something gitulah di dalam, atau singkatnya mungkin mereka masuk akal apa enggak gitu ya? Iya benar. Nah, jadi aplikasi itu ketika kita upload ke Apple atau ke Google, itu butuh waktu untuk mereka QC, biasanya 2-3 hari baru persetujuan berarti ya? Iya benar, itu benar-benar dites sama mereka. Oke. Jadi benar-benar berarti kalau aplikasi itu lolos launching, ya sudah, berarti aplikasi itu lolos dari Google sama Apple-nya. Nah, tapi kita di Indonesia masih ada proses yang selanjutnya. Ada proses yang lain. Nah, di Indonesia itu juga ada badan yang mengawasi aplikasi-aplikasi itu di bawah Kominfo. Nanti Kominfo itu akan melihat aplikasi-aplikasi yang beredar di Indonesia nih. Apa saja dan ada nggak aplikasi yang sekiranya melanggar peraturan. Kalau ada aplikasi yang melanggar peraturan, pasti langsung dia ngomong ke Google atau ke Apple, ini aplikasi tolong hapus, jangan ada di Indonesia. Mereka punya otoritas untuk ngomong itu ke Google dan Apple. Karena kalau Google dan Apple nggak mau, ya udah kalau gitu nggak usah beroperasi di sini gitu. Karena mereka kan beroperasi di Indonesia. Mereka harus ikut regulasinya Indonesia. Jadi peraturan. Menurutku kalau misalkan kita
membedakan pinjol ilegal dan tidak legal, silakan cek aja di Google Play Store atau di App Store-nya Apple. Itu semua yang ada di situ buat aku berani bilang 95% mereka sudah OJK. Oke. Gitu ya. Yang udah ada di Play Store berarti ya. Ya, yang sudah ada di Play Store atau di App Store Apple itu aku berani bilang itu 95% sudah OJK. Kalau Apple apalagi, Apple itu bahkan untuk bikin aplikasinya itu bayarnya mahal banget untuk kita bisa upload ke Apple-nya sendiri ya. Uploadnya sendiri tuh bayarnya mahal. Jadi aku pikir nggak mungkin ketika orang mau bikin secara ilegal mereka mau modal segitu besar gitu loh. Sedangkan bikin aplikasi semacam pinjol itu modalnya juga besar banget sebenarnya. Besar banget itu Kak, untuk bikin aplikasi kayak gitu modalnya besar banget. Bisa 500-an juta karena ngomongin data center itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Ya. Itu hal yang rumit dan butuh orang-orang khusus yang bayarannya tuh mahal-mahal data center itu. Itu mahal banget. Jadi nggak mungkin kalau mereka orang proses yang buatnya pun rumit mahal gitu. Jadi nggak mungkin orang yang katakanlah ilegal mereka mau modalin segitu banyak. Ya, ecek-ecek lah ya istilahnya. Ecek-ecek. Kalau mereka punya modal, kenapa nggak bikin yang legal aja sekalian gitu kan? Akhirnya mereka bikin aplikasi segala macam. Jadi tipsnya adalah coba cari di Google Play Store dan Apple Store kalau kalian pakai Apple. Jadi itu untuk bedainnya nomor 1 di situ. Gitu. Dan coba cari aja di website atau di mana apakah aplikasi ini sudah terdaftar OJK atau belum. Gitu. Itu bisa dicari juga di Google langsung aja. Jadi untuk Zaki juga kebanyakan pinjol itu ilegal ya Kak. Aku bilang kalau misalkan kalian downloadnya dari Google Play Store dan Apple Store, 95% aku berani pastikan nggak ilegal. Bisa dipastikan itu legal. Ya. Kalau kalian downloadnya resmi ya, resmi dari situ berarti legal. Gitu. Kalau kebetulan kemarin aku barusan ketemu dengan teman-teman yang memang mereka BPR ya. Artinya mereka ada kaitannya dengan itu ya. Sebenarnya sih kalau itu tadi dari bias memang yang paham teknisnya ya, bagaimana cara membuat dan lain sebagainya. Kalau secara kesadaran sendiri, maksudnya kita ya sebagai peminjam, memang yang pertama yang harus kita miliki itu adalah kemampuan kita untuk mencari tahu itu harusnya lebih besar gitu sebelum kita meminjam. Karena kan ada orang meminjam ketika udah terdesak ya. Ketika udah terdesak nggak usah baca-baca lagi deh, nggak usah searching lagi, ya udah langsung pinjam aja gitu. Jadi memang kemampuan kita untuk membaca, kemampuan kita untuk mencari tahu itu juga sebenarnya penting ya. Jadi dari membaca, dari searching, dari mencari tahu itu kan kita nanti akan tahu, oh ternyata yang ini diawasi OJK, yang ini tidak diawasi OJK, yang ini ternyata ilegal, yang ini legal. Dari situ aja sih. Dan ada beberapa memang pinjol yang ilegal itu yang mereka memang sangat dipermudah caranya gitu loh. Sangat dipermudah caranya. Akhirnya orang kan tertarik untuk itu. Jadi kalau menurut aku sih ya karena memang aku tidak tahu teknisnya ya bagaimana cara meminjam. Kalau memang caranya itu sangat mudah dan menurut pasti kan kita akan curiga kok gampang banget ya orang. Orang mau percaya sama kita terus kasih pinjam uang dengan jumlah 2 digit itu sesuatu gitu loh kalau menurut aku. Jadi memang dilihat karakteristik ininya sih ya, pinjolnya juga. Kalau memang terlalu mudah kayaknya perlu diwaspadai. Bukan kita mau curiga juga sih ya, tapi penting juga sih untuk kita membaca. Maksudnya nggak ada salahnya untuk itu. Dalam tanda kutip suzon dikit boleh lah ya. Iya, harus kayaknya sih memang harus ya, Bi. Maksudnya karena memang harus, karena memang sekarang kan juga model-model penipuan itu cukup banyak. Betul. Supaya kita juga nanti mending kita ribet di awal gitu. Kalau menurut aku ya, mending kita ribet di awal, ngurus ini, ngurus itu, tanda tangan ini, tanda tangan itu, daripada nanti belakangan di belakang itu buntutnya nggak tahu di mana. Bisa merusak banyak hal itu. Betul. Nah, reputasi, ini terakhir Kak, sebelum kita ke sesi 2 ya. Ya, sebelum ke sesi 2 ini ada Bima 2 kali dia kirim nih. Pagi Kak, gue pernah tuh ada pengalaman dijadikan penjamin karena gue kagak kenal, ya aku biarin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menurut gue kalau pinjaman kagak bisa ngitung bisa lunas kagak, ya kagak pakai ngutang dah. Nah, iya setuju sih. Ya, aku setuju. Makanya itu tadi kan aku bilang kesadaran dari diri sendiri. Tahu pemasukannya berapa dan tahu juga yang akan dikeluarkan berapa. Artinya misal gini. Misal ya, sekarang kan UMR Kota Batu 2,8 taruhlah gitu ya. 2,8. Sedangkan dia harus mengganti setiap bulannya 2,5 juta. Artinya kan dia tinggal memegang 300.000. Apa cukup gitu kan ya? Kan nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal. Jadi memang kesadaran diri, Bi. Kesadaran diri.
pinjamlah. Misal gini, memang sih tidak disarankan untuk meminjam ya, Bi. Tidak disarankan sama sekali nggak disarankan. Kita tidak menyarankan untuk meminjam, tapi memang pinjamlah sesuai dengan kebutuhanmu dan keadaanmu sekarang. Betul. Gitu loh sih kalau aku. Mantap. Siapa tadi? Bima ya, mantap. Kalau aku sih setuju banget itu. Kalau nggak bisa ngitung atau nggak tahu penghasilanmu, maksudnya bukan nggak tahu. Kalau nggak bisa kalkulasi, mending nggak usah pinjam. Betul, setuju aku juga. Ya. Oke, Kak Verlon, kita sudah setengah jam di sesi yang pertama. Seru ya bahas pinjam. Betul. Nah, ini terima kasih untuk beberapa teman yang sudah join. Ada Wulan, Joan, Zaki, dan Bima. Nah, ini ada Sharon. Sharon, tapi nanti kita bahas nanti aja di sesi kedua. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana yang sudah join lewat Askar Radio Streaming. Thank you banget. Yang pasti kita akan balik lagi di sesi kedua setelah yang satu ini.